Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi sama aku Tina Gonuna. Di sini aku mau sedikit cerita ya tentang pengalaman aku kena asam lambung, dan kayaknya itu deh yang bikin aku sering libur dan jarang upload dari Januari kemarin. Mohon maaf banget ya. Nah, di sini untuk penyebab dan juga gejala asam lambung aku akan ceritain sesuai dengan yang aku rasain ya guys, karena untuk fisik dan juga mental setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya asam lambung juga sama kayak aku, mungkin gejalanya ada yang berbeda ataupun sama gitu ya. Harus mulai dari mana ya? Oke, jadi semua orang itu pasti sedang berjuang sama ujiannya masing-masing ya guys, termasuk aku. Nah, jadi aku itu punya kayak masalah gitulah ya selama 4 tahun, dan itu aku pendem sendiri tanpa aku bilang ke siapapun. Puncaknya di akhir tahun 2021 itu, masalah itu bukan didatengin dari aku gitu, jadi aku yang kena imbasnya banget gitu, makanya aku sampai drop. Lanjut ya ke bulan Januari, dimana aku drop. Di hari itu tuh pagi-paginya pikiran aku bener-bener kayak yang penuh banget, kayak beban tuh semuanya ambruk banget gitu di sini, sampai nangis sekejar-kejarnya, dan itu bahkan aku tetap pendem sendiri gitu guys. Nah, sore harinya itu dalam keadaan aku masih nangis ya guys. Jadi posisi aku tuh lagi berdiri, dan tiba-tiba aku tuh kayak sakit dada gitu. Dada aku tuh tiba-tiba kayak nyelkit gitu. Terus lama-lama aku kayak sesek gitu, dan itu benar-benar pertama kali banget aku ngerasain yang namanya sesek napas. Napas aku tuh kayak yang apa ya, kayak yang engap gitu. Kayak di sini tuh napas tuh kayak, di situ aku istirahat aja, jadi berbaring gitu. Jadi aku pikir dengan aku istirahat gitu ya, itu akan hilang gitu. Nah, tapi malam-malamnya itu masih sama. Jadi situ aku minum paracetamol untuk ngeredain nyeri dadanya gitu. Nah, udah deh, dari situ 3 hari selanjutnya aku masih ngerasain hal yang sama, cuman kayak hilang timbul gitu loh. Nah, tapi pas hari keempat pagi-paginya guys, pagi-paginya itu kayak aku tuh engap banget. Badan aku tuh pegel-pegel semua, punggung aku sakit, terus leher juga kayak kaku gitu, terus pusing banget, kelayangan gitu, terus jantung aku tuh kayak berdebar-debar gitu loh guys. Jadi kayak detak jantungnya tuh kerasa banget, jadi duk 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 duk. Jadi berdebarnya itu kayak yang nggak beraturan gitu, terus cepet gitu loh guys. Di situ aku udah mikir kemana-mana banget. Gejala yang aku rasain itu tuh semuanya bikin parno, apalagi sesek napasnya ya. Nah, dari situ suami aku langsung bawa aku ke IGD, dan singkat cerita ya, sesampainya di sana aku langsung diperiksa gitu, saturasi oksigennya, terus tekanan darah aku, dan tiba-tiba dokternya nanya dong, lagi banyak kerjaan ya teh? Next, di situ aku langsung di EKG. Buat yang nggak tahu EKG itu apa, jadi EKG itu rekam jantung bukan gak sih? Kalau salah koreksi ya. Setelah hasil EKG-nya keluar, jadi dokternya bilang katanya jantung aku tuh agak ngegeber itu detak jantungnya gak beraturan sama kayak cepet gitu lah ya guys. Tapi itu karena akunya lagi panik, kata dokternya kayak gitu. Dari situ lanjut, aku langsung dikasih oksigen itu sampai siang, jadi aku nggak dirawat ya, dibolehin pulang gitu. Jadi di sini untuk pemicu asam lambung aku itu stres, terus pola makan yang nggak beraturan. Aku sering banget telat makan, dan terlalu pedas atau asem gitu, dan gak diseimbangin sama makanan yang apa ya, yang berserat atau buah-buahan atau sayur-sayuran gitulah ya pokoknya guys. Oke, singkat cerita aku dikasih obat-obatan dari GD itu ya, dan itu habis dalam waktu 5 hari. Tapi selama 5 hari itu gejala aku masih hilang timbul, dan aku masih penasaran dong aku ini kenapa. Setelah itu aku kembali diperiksa, tapi ke salah satu klinik. Enggak sih guys, dokternya bilang apa, ini sakitnya datang dari sini.
Setelah itu dokternya sampai nanya ke aku udah nikah atau belum, terus udah punya anak berapa. Itu dokternya banyak banget ngasih nasihat ke aku. Pokoknya kayak orang tua yang ngasih nasihat ke anaknya, guys. Di situ aku bener-bener pecah dan nangis. Keluar ruangan matanya tuh sembab merah-merah gitu. Malu banget. Udah deh, dari situ seperti biasa dikasih obat dan juga vitamin ya. Sesampainya di rumah aku penasaran ya soal obat yang aku konsumsi itu apa gitu. Jadi aku searching gitu di Google, dan untuk salah satu obat aku baca itu ada kandungan penenangnya. Tadi di awal video aku bilang kan aku ada anxiety sama panik. Setiap aku cemas, bikin aku tuh kepikiran gitu. Jadi aku tuh langsung kambuh, guys. Nah, sementara untuk panik atau serangan panik yang tadi aku bilang, sebenarnya kita tuh nggak boleh diagnosis sendiri ya, kita tuh kenapa-kenapanya. Cuman tuh nggak tahu gejalanya sama atau enggak ya, tapi yang aku rasain, jadi waktu itu tuh aku, suami sama anak aku tuh main gitulah ya guys di hari Minggu pagi-pagi, dan di tengah keramaian nggak tahu kenapa tiba-tiba aku bener-bener ngerasain takut banget. Takut aja lihat orang-orang, guys, lihat sekitar tuh kayak yang takut banget sampai aku tuh nunduk, aku lihat ke bawah, aku nggak bisa lihat orang-orang. Terus di situ aku lihat tangan aku gemeteran banget, guys, dan disusul sama nafas aku tuh ngos-ngosan, sesek gitu di sini tuh, kayak yang habis lari jauh gitu loh, guys, ngos-ngosannya. Terus jantung aku juga berdebar-debar kenceng gitu. Dari situ aku langsung minta pulang padahal baru sampai di situ. Oke, next ya, di kejadian selanjutnya jajan bakso gitu. Cuman tempatnya tuh lesehan dan agak gede gitu lah, guys ya. Nah, tapi pas baksonya dateng, aku mau makan, ternyata itu mulai banyak banget berdatangan pengunjung-pengunjung yang mau ngebakso juga di tempat itu. Tiba-tiba ketakutan banget sampai aku tuh nangis sambil ngadep ke bawah karena aku nggak bisa lihat orang-orang, tangan udah gemeteran, ngosan. Next, kejadian selanjutnya, aku sama suami ke minimarket yang ada kayak ATM-nya gitu ya, guys. Jadi di situ kita ngantri di belakang. Cuman di pertengahan antrian, gejala yang aku rasain itu mulai kambuh lagi. Pokoknya banyak ya, guys, kalau diceritain kejadian panik yang aku alamin gitu. Dan itu parahnya sih di bulan Februari, Maret, April deh ya kalau nggak salah. Selama 3 bulan itu tuh aku bener-bener kayak sering banget gitu dalam sebulan tuh ngerasa ketakutan dan nggak bisa ada di keramaian gitu. Dari asam lambung, anxiety, dan juga panik yang aku rasain ya, gejala-gejalanya itu tuh makin ke fisik akunya tuh makin kayak menjadi-jadi gitu loh, guys ya. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh semuanya kerasa. Kepala ya ini tuh sakit, nyut gitu, nyutan, pusing, kelingan. Bahkan sekarang aku tuh nggak bisa jalan yang terlalu jauh gitu loh, guys ya, karena itu bener-bener aku tuh pengen ngegeprek aja di situ, pengen pingsan gitu loh, guys, kayak muter gitu loh. Ya itu dari jalan kaki jauh aja aku gampang ngos-ngosan, terus kayak sesek gitu di pundak, leher tuh kayak yang kaku gitu kerasanya, punggung tuh sakit, kayak pegel-pegel, semua badan tuh pegel-pegel, guys. Terus dada tuh rasanya kayak sakit nyelkit gitu ya di sebelah sini, guys. Perut tuh panas juga, perih, kembung, terus mual gitu. Itu nggak sampai muntah sih, tapi sekarang aku jadi kayak sendawa terus, dan sendawa tuh kayak jadi alarm deh buat aku, guys. Jadi kalau misalkan aku tuh telat makan di jam yang seharusnya, itu aku kan sendawa ya, mungkin mulai kambuh kali ya si asam lambungnya. Jadi di situ aku bener-bener langsung makan, ayo makan gitu. Takut gejalanya semakin menjadi-jadi si asam lambungnya gitu. Karena semua gejala yang aku rasain itu, aku tuh sekarang jadi sering kerokan, sering butuh untuk dipijit ya. Karena kalau habis dipijit tuh badan aku lumayan agak ngemplong ya, sakit dan pegal-pegalnya gitu. Nah, makanya setiap hari aku pasti sediain ini dan butuh banget ini, apalagi kalau mau tidur di malam hari, guys.
nih ini minyak telon ataupun minyak kayu putih ya, terus kayak hotin cream gitu, terus kayak press care juga, press care-nya habis, aku belum beli lagi. Dan itu mesti ada guys, karena kalau pening puyeng gitu kan aku suka kasih di sini, terus dibalurin semua di badan aku, punggung, perut, leher, itu pokoknya asal kecium bau-bau hangat gitu dan ke badan aku hangat, itu pasti gejalanya mulai mereda gitu guys. Dan ini sangat-sangat membantu banget. Terus di sini aku juga ada oximeter buat mengukur saturasi oksigen aku, karena kalau kambuh tuh kan ngap dan juga jantung tuh kayak berdebar cepat gitu kan. Nah aku suka suka parno gitu guys. Terus di sini aku juga ada ini alat buat tekanan darah gitu, karena pernah ya aku tuh pusing gitu, kelingan gitu kan, dan pas aku cek gitu ternyata tekanan darah aku rendah. Termometer juga nggak lupa guys, karena gejalanya itu kan kayak masuk angin gitu kan, cuman ini yang kayak berlebihan gitu loh, kayak yang paranastiris gitu ya kan, jadi takut gitu harus diukur suhu tubuhnya juga. Oke guys, jadi itu dia yang aku rasain ya, jujur aja ngaruh banget, dan juga kayak ngerubah hidup aku sekarang sih dibanding yang dulu, karena ya kayak terbatas, dan juga ini itu tuh harus pilih-pilih dulu, dan bahkan aku harus hati-hati sama pikiran aku sendiri, karena yang bikin sering-sering kambuh itu saat aku kebanyakan mikir dan banyak pikiran, itu aku bener-bener langsung kambuh. Mungkin buat orang yang gak ngerasain ini bakal dibilang lebay ya untuk semua gejala dan yang aku rasain. Cuman ya gak apa-apa, yang gak ngalamin gak akan ngerti dan gak akan paham. Mungkin mental sekarang lagi gak baik-baik aja ya guys, karena bener-bener yang aku rasain tuh aku lebih sensitif banget. Karena untuk hal sesepele apapun, kalau aku kesinggung aku pasti marah, dan itu marahnya yang kayak meledak-meledak gitu. Dan setelah aku selesai emosinya tuh aku bahkan gak sadar tadi tuh aku kenapa gitu, kok aku kayak gitu. Udah lah ya guys, kelamaan ini, bisa-bisa curhat nanti ya. Pokoknya buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama kayak aku sekarang, kalian bisa tulis di kolom komentar ya apa aja yang kalian rasain. Dan buat yang udah sembuh atau mulai membaik gitu ya gejala-gejalanya, tolong share dong, kasih tahu gitu apa aja yang dilakuin dan konsumsi apa aja ya. Kalau aku sih sekarang suka ngasih sugesti pikiran aku sendiri, kamu tuh pantas buat bahagia. Oke deh teman-teman, makasih banyak banget ya buat kalian yang udah dengerin aku cerita panjang lebar. Yap, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.